Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kawan-kawan para praktisi maritim di Indonesia. Ada sedikit yang perlu kami tekankan kepada para pelaut yang khususnya adalah personel-personel yang ditugasi untuk menjaga kondisi kapal, ya, terutama personil pada tingkatan operation yang di atas dek. Ada satu tugas yang tugas ini cukup berat yang harus diperhatikan sesuai dengan STCW, ya, STCW code, bahwa kawan-kawan diminta untuk bisa menjaga apa yang disebut dengan seaworthiness, ya, dengan seaworthiness. Seaworthiness ini bahasa lainnya adalah kita kenal dengan istilah kelayakan kapal, ya. Sehingga pelaut meskipun dia sebagai rating atau peringkat di bawah perwira diminta untuk bisa menjaga kelaikan kapal, ya. Kelaikan kapal kita kenal dengan seaworthiness, ya, seaworthiness. Nah, bagaimana pengetahuan yang harus dimiliki, ya, oleh ABK terkait dengan bisa menjaga atau mempertahankan kelaikan kapal atau laik lautnya suatu kapal. Yang pertama, bahwa ABK selalu diminta untuk bisa mengetahui apa itu yang namanya stabilitas kapal. Dan ini diperoleh pada saat kuliah, ya. Kuliah ini pasti diperoleh. Dan tidak hanya dapat diperoleh dipraktekkan di kampus, tetapi harus juga dipraktekkan di kapal. Pengetahuan tersebut harus dapat digunakan untuk di kapal. Dan stabilitas kapal harus dapat diterapkan, ya. Stabilitas kapal ini harus diuji. Nantinya akan diuji apakah ABK ini bisa menerapkan buku stabilitas. Buku stabilitas ada sebelum kapal jadi, itu biasanya namanya preliminary stability. Begitu kapal selesai diluncurkan di sea trial, diterima kelas, ada namanya stabilitas kapal. Dan ada juga namanya buku namanya trim, ya, tabel trim suatu kapal, ya, tabel trim suatu kapal. Ini harus juga difahami oleh seorang ABK, ya. Seorang ABK harus memahami itu namanya diagram trim. Nah, nanti barang siapa yang ingin belajar mengenai diagram trim bisa menghubungi kami di 0878
9224 6952. Itu bagaimana diagram trim ini dibuat dan bagaimana memanfaatkan diagram trim. Termasuk kita ada namanya bagian-bagian konstruksi kapal, ya, itu ada namanya tegakan. Bagaimana kapal mengalami stress strain, ya, kalau kapal mengalami sagging dan hogging. Ya, sagging itu berarti bagian deck dan bagian bottom mengalami tekanan, begitu sebaliknya hogging mengalami tarik, jadi stress strain. Dan ini ada di dalam kekuatan kapal, ya. Ada, kalau teorinya namanya teori kekuatan kapal. Penting sekali untuk difahami oleh para ABK, ya. Nah, dalam hal pengetahuan seperti ini yang harus dimiliki oleh ABK untuk bisa mempertahankan kelayakan suatu kapal, ada namanya pemahaman tentang tindakan yang mendasar yang harus dilakukan jika kapal mengalami kehilangan daya apung. Ya. Bila suatu kapal mengalami kehilangan daya apung, apa yang harus dilakukan? Nah, ini harus tahu karena ini di bagian daripada kemampuan ABK untuk mempertahankan seaworthiness. So ada namanya daya apung. Daya apung, sehingga kapal harus selalu dalam kondisi kekedapan. Nah, untuk itu yang harus diperhatikan, ABK harus bisa menunjukkan dirinya, ya. Harus, misalnya kalau ABK tersebut pernah berlayar, maka ABK ini harus bisa menunjukkan pengalamannya dia berlayar, bahwa dia siap untuk diterjunkan dalam rangka seaworthiness. Pengalaman mengikuti latihan, makanya kalau ada latihan-latihan di atas kapal, segera ikutin dan dokumentasikan. Karena ini juga bagian daripada ABK, apakah ABK tersebut mampu mendemonstrasikan dirinya di dalam latihan-latihan yang akan diujikan oleh pihak penguji atau oleh pihak asesor. Bila nanti ingin mendapatkan sertifikasi, biasanya asesor menggunakan sarana atau simulator untuk mengetahui kompetensi daripada ABK. Selanjutnya, pelatihan menggunakan peralatan, ya. Jadi ABK diminta untuk bisa menggunakan peralatan-peralatan yang dimiliki oleh laboratorium suatu lembaga pendidikan. Dan ini merupakan suatu metode, ya, metode yang bisa digunakan bagi asesor untuk menilai seorang ABK layak bisa mendapatkan kualifikasi bisa menjaga seaworthiness suatu kapal. Perlu diingat bahwa di dalam mengetahui kompetensi tersebut ada satu kriteria untuk mengevaluasi kompetensi seorang pelaut. Misalnya stabilitas kapal. Harus tahu apa itu kriteria
intake stability jatuh suatu kapal atau kriteria stabilitas utuh dari suatu kapal. Ini sangat penting sekali ya. Ini sangat penting kriterianya. Apa itu kriterianya? Nah, nanti barangkali ada yang bisa yang berkomunikasi dengan kami untuk bisa belajar mengenai intake stability, maka bisa berhubungan dengan kami melalui nomor HP 0878 9224 6952. Bahwa suatu kapal itu memiliki banyak kondisi sehingga kita harus tahu kriteria daripada stabilitas tersebut. Kalau ABK tersebut bisa tahu kriterianya, maka ABK tersebut akan mendapatkan sertifikasi. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh ABK terkait dengan integritas kegedapan suatu kapal? Misalnya kapal dalam kondisi yang mengalami gangguan di integritasnya, ada bocor, apa yang harus dilakukan? Ya, bocornya kecil, terjadi rembesan air, apa yang harus dilakukan? Terjadi bocor yang agak besar, apa yang dilakukan? Bahkan lubang, apa yang harus dilakukan? Ini nanti akan dinilai oleh seorang asesor untuk bisa mengetahui kompetensi ABK. Sehingga kriteria ABK untuk bisa mendapatkan kriteria sebagai ABK yang bisa mempertahankan kelayakan suatu kapal bisa diberikan. Semoga ilmu yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, para pelaut, dan bagi asesor juga perlu memfokuskan diri, dan bagi perusahaan-perusahaan crewing manajemen juga bisa merekrut orang-orang yang memahami beberapa item yang kita sebutkan tadi, misalnya bagaimana pengetahuan tentang stabilitas, bagaimana diagram trim, bagaimana kekuatan kapal, bagaimana cara menghitung tegangan ya, stress strain suatu atau fatigue bahkan itu. Kemudian pengalaman berlayar bagaimana, pengalaman mengikuti latihan di atas kapal. Apa itu kriteria-kriteria stabilitas? Dan tindakan apa yang harus kita lakukan bila kapal mengalami kondisi normal, kondisi bocor, kompartemen yang mengalami kebocoran, dan lain sebagainya. Lebih kurangnya, saya memohon maaf kepada guru-guru saya, kepada kawan-kawan saya. Mari kita besarkan industri maritim di Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara maritim. Siapa lagi yang membesarkan maritim di Indonesia kalau bukan kita semua? Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.